dari bagian tom-tom. Sekarang saya jelaskan apa itu tom-tom. Adanya invasi bagi bangsa Eropa dan Timur Tengah Afrika menyebabkan drum semakin dikenal dan semakin berkembang sehingga tercipta snare drum. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1500 Masehi, bangsa Eropa mencoba menciptakan drum yang dikenal dengan nama drum set atau seperangkat alat musik drum. Baik, kita lanjut pada bagian inti materi sekarang ini, yaitu bagian-bagian pada drum set. Pertama, bagian-bagian pada drum set meliputi snare drum. Snare drum itu sendiri yaitu merupakan perangkat yang paling penting dalam sebuah drum, karena snare drum merupakan fungsinya sebagai penentu dalam sebuah ketukan. Snare drum mempunyai suara yang paling beda di antara bagian-bagian drum itu sendiri, karena snare drum mempunyai kawat yang dibentangkan di bagian bawah drum, bagian bawah snare drum ini. Biasa disebut sebagai snare wire atau stainer. Snare wire atau stainer. Kemudian bagian-bagian yang kedua yaitu bass drum. Bass drum juga merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah drum set, karena bass drum juga merupakan penentu sebuah ketukan dalam bermain drum. Bass drum mempunyai bentuk yang paling besar di antara bagian-bagian drum itu sendiri. Biasa diletakkan paling bawah dan bentuknya paling besar. Mungkin kalian teman-teman pernah melihat. Kalau saya bisa deskripsikan bentuknya seperti ini. Mohon maaf kalau gambaran saya sedikit kurang sempurna, Pak. Ya, bisa dimaklumi lah, karena saya bukan pelukis gitu. Yang ketiga yaitu tom-tom. Ya, tom-tom, bukan Tom and Jerry ya. Tom-tom. Tom-tom ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya smell tom. Silakan masuk. Yang kedua layer tom. Kenapa dia dinamakan smell tom? Karena bentuk smell tom ini mempunyai bentuknya paling kecil, makanya dia dinamakan smell tom. Sedangkan layer tom karena bentuknya paling besar di antara tom-tom itu sendiri. Smell tom mempunyai pembagian lagi. Yang pertama ada namanya smell tom left. Yang kedua smell tom right. Smell tom left yaitu smell tom yang diletakkan sebelah kiri dan smell tom right diletakkan sebelah kanan. Dan layer tom yaitu tom-tom yang punya ukuran paling besar. Layer tom ini merupakan tom-tom yang paling besar dan dia mempunyai kakinya berjumlah 3. Kalau kita deskripsikan di dalam gambar, dia bentuknya seperti ini. Mohon maaf kalau gambaran saya sedikit jelek, karena saya bukan pelukis. Nah, seperti ini.
yaitu simbal. Simbal merupakan perangkat yang penting dalam sebuah drum karena dia sebagai variasi. Simbal di sini terbagi lagi menjadi yang pertama itu hi-hat, simbal hi-hat. Yang kedua crash simbal. Yang ketiga right simbal. Yang keempat Chinese. Dan yang kelima splash. Hi-hat simbal. Hi-hat simbal merupakan dua lempengan simbal yang digabungkan dalam satu bagian. Hi-hat simbal artinya sama. Biasa dikatakan dia saudara kembar. Hi-hat simbal fungsinya sebagai tempo, mengatur tempo dalam permainan drum. Jadi tanpa adanya hi-hat, tempo dan tempo dalam permainan drum bisa berantakan. Selanjutnya crash simbal. Crash simbal merupakan variasi dalam ketukan drum dan biasa dipukul atau diaplikasikan pada ketukan pertama dan ketukan terakhir, tergantung permainan dari drummer itu sendiri. Kemudian right simbal. Right simbal merupakan simbal yang ukurannya paling besar di sini dan dia sebagai iringan atau ritme dalam sebuah permainan drum. Selanjutnya Chinese. Kenapa dinamakan Chinese? Karena pada dasarnya ditemukan oleh bangsa Cina. Jadi namanya Chinese atau orang-orang Cina. Chinese ini bentuknya seperti simbal, namun dipasang atau diletakkan dalam bentuk terbalik, simbal yang terbalik. Kemudian splash. Nah, splash di sini merupakan simbal yang paling kecil di antara simbal-simbal lainnya. Kalau kita bisa deskripsikan bentuknya seperti genggaman tangan yang seperti ini. Gitu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan. Apakah di awal mulanya itu bentuknya emang udah sempurna kayak gini atau mengalami perkembangan? Apakah di awal mulanya itu bentuknya itu udah lengkap atau gimana? Oh ya benar. Tadi sudah saya jelaskan, drum pada awalnya merupakan tom-tom. Pada awalnya dia adalah tom-tom. Namun seiring perkembangan zaman, bangsa Eropa kembali memodifikasi yang awalnya tom-tom menjadi snare drum. Setelah itu, kembali bangsa Eropa memodifikasi dari tom-tom menuju snare drum dan yang terakhir dia menciptakan drum set atau perangkat alat drum. Nah, jadi seiring perkembangan zaman dimulai dari snare drum, dimulai dari tom-tom, kemudian snare drum, baru yang terakhir drum set atau perangkat alat drum. Saya kira seperti itu. Baik, saya kira tadi pertanyaan teman-teman sudah saya jelaskan dari bagian-bagian pada drum. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang hardware drum. Hardware artinya perangkat keras. Jadi hardware drum yaitu perangkat yang mendorong permainan drum itu sendiri. Saya deskripsikan sedikit contohnya seperti stand cymbal, stand snare, pedal, double pedal, stand hi-hat, dan tom holder. Itu akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Karena setelah ini saya ada rapat dosen di lantai 5. Mungkin saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Baik Bu, kalau tidak ada pertanyaan